Baik sahabat-sahabat semua, masih bersama kelas Dahsyat dalam kelas online meningkatkan pemahaman siswa menggunakan strategi pengajaran eksplisit. Nah, kali ini kita akan membahas media dan alat bantu dalam pengajaran eksplisit. Oke, langsung saja kita mulai materinya Bapak Ibu. Yang pertama ada visualisasi. Jadi manfaatnya apa visualisasi? Jadi manfaatnya adalah memperjelas konsep abstrak dan kompleks. Ya, jadi membantu siswa menggunakan gambaran mental yang lebih kuat, meningkatkan daya ingat dan pemahaman siswa. Membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif gitu ya. Jadi ketika kita mau menerapkan pengajaran eksplisit, kita nggak bisa lepas dari yang namanya penggunaan visual ya seperti gambar, video dan lain sebagainya itu lebih baik digunakan Bapak Ibu karena ini dapat mendukung peningkatan pemahaman siswa. Kemudian jenis visualisasi, gambar dan ilustrasi dapat digunakan untuk menjelaskan konsep, menunjukkan langkah-langkah atau menggambarkan objek dan situasi, gitu ya. Kemudian ada juga diagram dan grafik. Ini berguna untuk menyajikan informasi secara terstruktur, menunjukkan hubungan antar konsep dan memvisualisasikan data. Tapi pastikan ketika Bapak Ibu mau menggunakan diagram atau grafik, Bapak Ibu lihat dulu nih kemampuan peserta didiknya. Apakah mereka sudah bisa membaca diagram atau grafik? Kalau belum ya lebih baik jangan gunakan ini terlebih dahulu, nanti malah bingung. Gunakan jenis visualisasi lain yang bisa lebih mudah mereka pahami, misalnya video atau gambar ilustrasi gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah video dan animasi. Ini dapat digunakan untuk mendemonstrasikan proses, menunjukkan fenomena alam, atau menyajikan informasi dalam bentuk yang lebih dinamis. Sekarang gampang kok Bapak Ibu zaman sekarang. Kita mau cari bahan-bahan visualisasi gampang. Di internet banyak, baik yang gratis maupun yang berbayar ada. Bahkan kita pun sekarang sudah bisa membuatnya dengan teknologi AI gitu ya. Maka dari itu, yang namanya guru zaman sekarang itu perlu yang namanya penguasaan terhadap AI. Kalau enggak bisa ketinggalan nanti Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian contohnya ini Bapak Ibu. Guru matematika menggunakan gambar bangun datar untuk menjelaskan konsep luas dan keliling. Kemudian guru bahasa Indonesia menggunakan diagram alur untuk menjelaskan struktur teks naratif. Guru IPA menggunakan video untuk menunjukkan proses fotosintesis. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada alat peraga. Manfaatnya apa? Membantu siswa memahami konsep abstrak dengan cara yang lebih konkret, Bapak Ibu. Lebih nyata, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Karena nyata ya, konkret gitu ya. Nah, jenis alat peraganya apa aja? Nah, bisa menggunakan model tiga dimensi. Ini dapat digunakan untuk menunjukkan bentuk dan struktur objek seperti model tubuh seperti model anatomi tubuh manusia atau model tata surya. Biasanya di lab-lab ada itu Bapak Ibu. Nah, kemudian alat peraga manipulatif. Ini dapat digunakan untuk membantu siswa memahami konsep matematika atau sains seperti balok, pecahan atau alat ukur gitu ya. Kemudian ada juga permainan edukatif. Ini dapat digunakan untuk mengajarkan konsep secara menyenangkan dan interaktif seperti permainan monopoli atau ular tangga yang dimodifikasi. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, guru matematika menggunakan balok pecahan untuk menjelaskan konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Guru bahasa Indonesia menggunakan kartu kata untuk mengajarkan kosakata baru. Nah, sedangkan guru IPA bisa menggunakan mikroskop untuk mengamati sel tumbuhan dan hewan. Ya, namanya juga eksplisit, jadi betul-betul dieksplisitkan Bapak Ibu, dimaksimalkan supaya intinya eh, supaya siswa itu betul-betul memahami secara keseluruhan, secara utuh. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada teknologi Bapak Ibu. Seperti komputer dan internet ya, dapat digunakan untuk mengakses video pembelajaran, simulasi interaktif dan berbagai sumber informasi lainnya. Tentu saja kita sudah terbiasa dengan hal ini ya Bapak Ibu ya. Apalagi pandemi Covid beberapa tahun lalu ya, itu sudah memaksa kita mau nggak mau, suka nggak suka menggunakan komputer dan internet. Yang tadinya ada guru yang mungkin belum terlalu update dengan perkembangan teknologi saat ini, perkembangan internet, sekarang sudah paham, sudah hafal. Yang tadinya nggak tahu Zoom meeting itu apa, webinar itu apa, sekarang sudah terbiasa. Termasuk Bapak Ibu ketika ikut kelas online ini kan itu artinya Bapak Ibu sudah terbiasa dengan penggunaan komputer dan internet.
Kemudian ada aplikasi pembelajaran. Ini dapat digunakan untuk memberikan latihan soal, kuis, dan umpan balik secara langsung gitu ya. Sekarang ada Google Classroom, Edmodo, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada platform pembelajaran online ya, seperti ClassDaisy itu juga platform pembelajaran online. Dapat digunakan untuk menyelenggarakan kelas virtual, diskusi online, dan tugas kelompok. Nah, kemudian manfaatnya apa teknologi ini? Ya, manfaatnya yang utama adalah menyediakan akses ke berbagai sumber belajar yang kaya dan beragam, memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan personal, serta memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara guru dan siswa. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, guru matematika menggunakan aplikasi pembelajaran untuk memberikan latihan soal matematika adaptif yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Guru Bahasa Indonesia menggunakan platform pembelajaran online untuk memfasilitasi diskusi kelompok tentang karya sastra, gitu ya. Kemudian guru IPA itu menggunakan simulasi interaktif untuk menunjukkan proses kimia atau fisika yang sulit diamati secara langsung. Nah, sebagai penutup materi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya gini, penggunaan media dan alat bantu yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pengajaran eksplisit. Jadi pilihlah media dan alat bantu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan sumber daya yang tersedia tentunya. Ya, jangan sampai kita memaksakan pada sumber daya yang tidak tersedia. Kita manfaatkan yang ada lah gitu Bapak Ibu ya, manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, gunakan media dan alat bantu secara kreatif dan inovatif untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna bagi siswa. Ya, jadi penggunaan media ini tujuannya adalah supaya strategi pengajaran eksplisit yang kita lakukan lebih maksimal. Nah, tujuan dari strategi pengajaran eksplisit apa? Ya tadi itu untuk meningkatkan pemahaman siswa, supaya siswa lebih paham, supaya siswa lebih terlibat, supaya tujuannya ujung-ujungnya lebih berprestasi dan lain sebagainya. Intinya tujuan pembelajaran bisa dicapai dengan maksimal. Oke, saya rasa demikian Bapak Ibu tentang pemaparan materi media yang digunakan untuk pengajaran eksplisit. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Salam bahagia.